Kalau kalian pikir ini motor listrik buat jalan-jalan ke minimarket atau ke pasar doang, atau dipakai sama ibu-ibu buat ke pasar, kalian salah besar. Perkenalkan, motor listrik darinya CF Moto AE6 Plus yang punya desain futuristik, bisa connect ke smartphone. Udah gitu, di lampu hijau bisa bikin motor 150 cc agak sedikit melongo ya. Kenapa? Tenaganya mantap. Nah, perkenalkan nih, CF Moto AE6 Plus. Kita kasih ASMR dulu meren ya, biar asik. Lagi. Oke. Nih, depan. Nah, sip. Oh. Nikmat ya. Apalagi yang bisa dikelet? Ini. Jok, itu lagi. Oke, beres nih ASMR-nya ya. Yang didapat dari motor ini apa aja sih? Kuncinya tuh RFID. Tinggal di tap dia hidup. Tup. Oh. Cara matiinnya gampang juga. Tinggal pencet starternya sekali, yang lama mati. Dapat apa lagi? Buku servis. Tapi motor listrik apa yang mau diservis ya? Bingung. Dapat charger. Ini kalau kalian mau charger baterai di dalam rumah, jadi bisa dikeluarin baterainya. Nah, ini dapat perangkat charger. Perangkat chargernya kayak begini. Terus dapat kunci cadangan juga. Kunci cadangan dapat juga. Charger. Udah berarti. Aduh. Satu lagi kelewat, tes dulu ah. Copot anjing semua, parah. Yuk kita bahas sedikit spesifikasi dari Jeho AE6 Plus ini ya. Jeho AE6 Plus ini adalah motor listrik premium dari sub brandnya dari CF Moto, itu namanya Jeho. Skuter listrik ini didistribusikan oleh PT M-Force Indonesia yang dibanderol mulai dari 36.900.000 untuk OTR Bandung dan Jabodetabek. Motor listrik ini ditenagai dengan 5,5 kW dan baterainya 69 volt 27 Ah. Di atas kertas disebut motor ini mampu menempuh hingga 80-100 km dan meraih kecepatan puncak 80-100 km per jam juga.
Dimensi motor ini memiliki bobot yang ringan, sekitar 96 kg untuk beratnya, dan tinggi joknya itu 735 mm. Untuk tinggi badan gue yang 185 ini, untuk duduk cukup oke ya, nggak kayak naik motor lain. Kakinya suka perang sama sini, sama apa stang. Nah. Yuk kita bahas sedikit. Dia pakai lampu LED ya di depan. Udah gitu pengeremannya udah cakram depan belakang. Untuk bannya yang depan itu ukurannya 90/90 ring 12. Mereknya dari CST. Cakramnya nih lumayan nih. Nggak kayak motor Cina lainnya ya, yang direm nggak pakem. Ini pakem sih. Terus ke belakang dia pakai bannya CST juga, ukurannya 110/70. Ringnya ini agak aneh nih, 11. Kalau ada brand yang bisa bikin velg ring 12 kayaknya lebih asik sih ini. Kita bahas juga fiturnya. Ini motor cukup canggih ya. Kelistrikannya kalau nggak salah udah CAN bus. Ini kondisinya dia lehernya nggak kunci stang. Tapi kalau kalian belokin ke kiri, dia langsung kunci stang. Nah, otomatis. Hidupinnya pakai Smart Key atau nggak bisa dari HP. Contohnya begini. Nah, ini dari CF Moto ya. Nah, kita hidupin, set. Langsung hidup motornya. Oh ya, dia juga dikasih chargeran nih dari sananya ya, Zeho. Bisa dibawa-bawa juga nih. Buka bagasinya dari depan. Nah, ini sayang sih, baterainya cuma 69 volt, 72 Ah ya kalau nggak salah tadi teh. Nah ini dibandingin QV, dibanding Honda QV ini lebih rendah sih. Sayang kalau ini jadi ada 2 biji atau ampernya dibesarin, mungkin nih motor lebih kenceng lagi ya. Walaupun sekarang udah kenceng banget malah. Terus tempat chargernya bukan main sih, premium ya. Oh, dikasih buku servis, garansi, udah gitu dikasih juga kalau nggak salah dikasih juga spare kuncinya ya. Spare kuncinya sini nih. Nah, ini spare kuncinya nih. Dia sudah pakai NFC ya, spare kunci. Pokoknya kuncinya udah NFC. Oh, mau matiin tinggal pencet ini yang lama, dia mati sendiri. Nah, ini ada sensor. Jadi kalau duduk, dia baru bisa di starter, ready, baru bisa maju. Kalau misalnya kita nggak duduk, dia nggak akan bisa ready motornya. Dapat juga kabel charger tambahan. Kalau misalnya rumah kalian di lantai 2, motornya nggak bisa naik, nggak punya stok kontak di bawah, ini bisa dicabut, langsung pakai adaptor, konekin langsung sama chargerannya. Terus kalau nggak salah warna dia ada cuma ada 2 yang masuk Indonesia, putih sama abu-abu. Sisanya sih apalagi harus dibahas ya di motor listrik ya. Mendingan kita test drive aja ya, biar lebih kelihatan fiturnya. Oh ya, satu lagi, dia punya regenerative brake. Kalau nggak salah lagi turunan panjang, tanpa digas, dia bisa ngecas sendiri. Baterainya bisa nambah. Sekitar 1 atau 2% cukup, tapi nggak secukup kalau dicas ya. Ya tuh kalau nggak salah 2500 kW. Tenaga di mesinnya udah gitu, baterainya gue kurang tahu spesifikasinya, tapi buat tenaga cukup oke sih. Ini gue dari Lembang ya, sambil test drive. Sekarang 27%,
Dia tenaganya masih kencang 27% ya. Gue coba tarik ya. Ini 27%, cuman ya emang boros ya. Sekarang udah 26. Ini kita cobain sambil tanjakan, turunan. Dia nambah baterai atau enggak. Oh ya, kenapa gue beli motor ini? Karena sedang bosan dengan motor-motor berini bensin ya. Maksudnya kita sedang malas isi bensin, sedang malas ganti oli, sedang malas segala pun. Makanya gue beli motor ini. Dan by the way, ini motor belum keluar surat-suratnya. Jadi gue pakai nggak ada surat, nggak ada SNK bantuan, semuanya nggak ada. Cuman ini motor resmi, ada suratnya, belum keluar doang. Untuk di kotaan oke banget sih, untuk di kotaan mah ya oke lah, gitu. Tenaganya oke. Kalau di datar irit motornya. Cuman kalau dikasih tanjak-tanjak emang nanjak gitu. Dia boros. Oh ya, gue kemarin beli motor ini harga aslinya tuh 37 juta, OTR Bandung 37 ya. Cuman kita kemarin dapat diskon, ada diskon 10 juta, jadi cuman 27 jutaan. Nah, sebelumnya gue pakai QV. Sebelum punya motor listrik ini, gue pernah punya motor listrik juga, QV Honda. Tenaganya jujur QV lebih besar tenaganya karena baterainya dia 2 biji ya. Nah ini baterainya cuma 1, jadi tenaganya nggak segede QV, tapi nariknya kencengnya mirip-mirip. Untuk narik segala-galanya ya mirip-mirip lah tenaganya sama QV. Oh ya, satu kekurangan pakai motor listrik, dia nggak ada suara, jadi orang kurang aware, nggak tahu gitu ada keberadaan kita teh. Makanya kadang-kadang orang suka motong secara tiba-tiba di jalan. Nih gue pulang lewat Puncut ya. Ini dari kaki bukit baru sampai sini udah 21%. Cukup boros sih. Cuman nanti kita lihat turunan ngisi nggak ya? Kayak harusnya ngisi sih, ada regeneratif brake-nya. Jadi dia kalau turunan panjang gitu, nanti baterainya ngisi lagi, nambah lagi voltasenya. So far gue pakai udah 187 km motor ini, oke sih tenaganya ya. Fun to drive lah buat harian, oke. Antar istri kerja juga oke. Dipakai boncengan oke. Dipakai ngopi ke Lembang juga masih oke lah. Walaupun pulangnya baterainya tinggal sedikit. Nah ini sisa 20% ya baterainya. Biasanya udah 20%, baterainya, motornya udah mulai loyo, tenaganya kurang, tidak sekencang biasanya. Sekarang 17%, tanjakan, dan tadi 21, 20, 17. Cepet emang turunnya. Nih begitu turunan biasanya ngisi nih harusnya. Dan
Turunan tadi 17%. Ke bawah sama gua gak kali gas nih. Oh ya, shock depan dia terlalu empuk kalau buat berat gua yang hampir 120 kilo. Shock depannya cukup empuk. Oke, sama satu lagi, berat badan. Tinggi badan gua tuh 185-an ya, 185. Kaki gua nggak terlalu maju nih, nggak terlalu numpang. Gitu. Jadi oke lah, cukup ya. Buat orang tinggi masih oke dipakai nih. Oh, naik 18%, tadi 17%, sama gua nggak digas nih. Berarti dia ada kalau turunan panjang ada ngisi baterai ya. Oh ya, gua lupa jelasin. Ini motor punya 3 mode, ada Eco, Street, sama Sport. Kalau Eco sih, kalau kata gue ya, lebih kayak sepeda listrik tenaganya. Street oke lah, lumayan. Pakai tangan gitu, tapi nggak sekencang Sport. Sport paling kencang kalau gue. Kebetulan gue kalau di kota pakainya sport motor sih. Jadi overall gue beli 27 juta nih motor. Menurut gue kalau menurut gue ya cukup lah. Walaupun tidak seenak motor bensin, karena kalau motor bensin habis tinggal isi bensin doang. Kalau ini ya, lu harus ngecas. Walaupun di joknya ada chargernya dibawain sama dari JHO-nya ya. Jadi kalau misalnya lo habis baterai di kafe gitu bisa ikutan ngecas. Kalau nggak malu, cuma kan kalau gue sih malu ya ikut ngecas motor listrik. Makanya tadi gue nanggerin di kaki bukit juga gak gue cas, hantem aja udah nanti di rumah gitu. Kemungkinan nextnya gue bakal modif nih motor. Kayaknya sih bakalan gue tambahin baterai atau apapun biar dia jadi long range juga ya. Gitu. Sama satu lagi motor listrik, kalau turunan panjang itu dia nggak ada engine brake-nya, los aja gitu. Tuh, makin lama makin kenceng. Ini cukup bahaya sih. Walaupun dia ditopang sama rem ya, depan belakang pakai disc gitu. Jadi cukup aman. Discnya juga remnya nggak yang ngelos gimana, dia ditopang sedikit rem. Cukup paham lah bawaannya tanpa perlu di-upgrade.
Oh ya, satu lagi gue lupa. Ini motor pakai side drive, bukan pakai hub. Kalau pakai hub mungkin bisa dimodifikasi, dikencengin atau diapain. Kalau ini dia pakainya side drive. Jadi cara kerjanya mirip kayak motor Matic, cuman bedanya di sebelah kirinya itu hanya dinamo, bukan CVT ya. Terus ada velgnya kayak Vespa, baut, pakai baut gitu, ada hubnya. Oke. Nah ini udah 12%, nggak tahu nih tanjakan naik nggak? Harusnya sih naik ya. Mulai berat. Ini gue udah gaspol nih. Gue belum turun kaki ya, masih di posisinya, dan ternyata naik walaupun tenaganya habis sisa 11%, tapi ya cukup lah ya. Ya, sekian dulu review Zeho AE6 Plus ini. Mungkin kedepannya gue bakalan nambah ekstra baterai biar kapasitas jarak dia nambah, seenggaknya lebih banyak, biar nggak banyak ngecas ya. Terus nanti mungkin kita lihat bakal dimodif apa lagi sih. Mungkin pengereman, ban, atau shock belakang. Tulis di kolom komentar ya, apa yang harus dimodif dari motor ini. Nah, sekian dulu video dari gua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye. See you. Dadah.